Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali lagi saya membuat konten dan saya niatkan semoga konten ini akan bermanfaat kepada pribadi saya sendiri dan untuk kita semua yang ingin menjadikan pelajaran atau yang ingin menjadikan nasihat dengan apa yang saya sampaikan. Di sini saya akan berbicara sesuai dengan ilmu yang pernah saya pelajari, sesuai dengan ilmu yang saya miliki, yaitu adalah saya mengumpulkan ceramah-ceramah yang pernah saya dengarkan dari Pak Ustaz, dari Pak Kiai, dari alim ulama, kemudian dari pesan-pesan orang tua kita, yaitu orang-orang tua. Saya suka bertanya dengan orang-orang tua dan sangat terbukti bahwa banyak dari apa yang disampaikan sudah banyak yang terbukti dan yang telah berlalu yang kita lewati. Salah satu adalah ada seorang ulama pernah membuat suatu majelis, kami termasuk ada di dalam duduk bersama dengan beliau, dan beliau menyampaikan dalam ceramahnya, kalau engkau ingin ke kampung saya, baik urusan agama ataupun urusan dunia, bersegeralah sebelum tahun 2020. Karena akan ada ingin terjadi di tahun 2020, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sudah terbukti kemarin 2 tahun yang lalu kurang lebih, kita tidak bisa saling menyeberang ke kampung ataupun di luar negeri yang adanya namanya penyakit virus corona. Ini terbukti yang disampaikan oleh ulama kita. Kemudian pesan orang tua pernah menyampaikan kepada saya bahwa pugau memang ni pasurona puang Allah Ta'ala na nariko engkamu papaulle. Pugau memang ni pasurona puang Allah Ta'ala na sabak sedi waktu na melok ko pugau ipasurana puang Allah Ta'ala. Lau memang no masumpayan na rima sigi na puang Allah Ta'ala na sabak sedi waktu na melok lau na mudiatiang. Kemudian pesan yang kedua adalah sedi waktu na difitte tanah bere ia naritu tomato pe di puang Allah Ta'ala. Dalam arti bahasa Indonesia, sholatlah nak, rajinlah nak ke masjid. Sebelum tiba masa engkau ingin berjalan ke masjid sholat berjamaah, tapi engkau dilarang. Dan engkau dan kita masih hidup di dunia, belum kita meninggal. Dan kalau kau panjang umur, siapa tahu engkau mendapatkan waktu itu. Kemudian berikutnya, orang tua yang pernah saya berpesan kepada saya melanjutkan bahwa dipilih, ada suatu saat nanti dipilih tanah beras orang yang beriman ataupun orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang betul-betul murni
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kau mendapatkan masa itu, semoga engkau bisa di antara salah satu menjadi orang yang beriman yang sebetulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu jika kau mendapatkannya, betul-betul dipilih tanah beras orang yang beriman betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dipilih tanah beras. Ada terkadang kalau kita mau memasak ada itu kita apalagi namanya dikasih begini beras baru dipilih-pilih itu yang mau dibuang. Yang dimaksud itu karena kalau kita membuang daripada kotoran beras itu lebih banyak yang bagus itu beras. Ini kalau hitungannya seperti itu, lebih banyak yang bagus itu beras daripada yang dibuang. Dalam artian itu orang tua, lebih banyak orang yang hancur imannya dibanding orang yang baik imannya bila kita mendapatkan waktu itu. Dan sudah terbukti di tahun kurang lebih 2 tahun yang lalu sudah terbukti bahwa pada waktu itu yang kita diuji dengan penyakit virus corona. Dan kita tidak bisa saling menyalahkan bahwa ini salah pemerintah atau salah apa. Karena mungkin ini memang harus terjadi, menguji setiap orang beriman. Apakah betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau seperti apa. Karena saya pernah datang di salah satu masjid untuk sholat berjamaah, kemudian saya disuruh pulang. Saudara seimanku dimanapun berada, pesan-pesan Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama, dan pesan-pesan orang tua sudah banyak yang terbukti yang saya lihat di depan mata kepala saya sendiri. Dan ini kita tidak bisa mempungkirinya dan tidak bisa saling kita menyalahkan karena mungkin ini harus terjadi. Karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji setiap hambanya. Apakah hambaku betul-betul beriman kepada aku. Dan ini sudah terbukti kemarin. Bahwa kita ingin melangkah melaksanakan ibadah. Namun dibahasakan himbauan. Karena kalau dibahasakan larangan, maka pasti orang akan berperang. Tapi karena dibahasakan himbauan peringatan, maka apa yang terjadi hadirin? Banyak orang yang tidak sholat, apalagi banyak masjid ditutup. Banyak masjid yang kosong pada waktu itu. Bahkan ada masjid yang ditutup, tidak boleh sholat Jumat dengan secara berjamaah. Masya Allah. Ini sudah terbukti dengan pesan orang tua. Dan kita tidak bisa saling menyalahkan. Karena mungkin ini adalah jalan untuk Allah menguji kita. Apakah kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau hanya dengan perkataan? Apakah bukti iman kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan? Itulah yang telah berlalu. Kemudian orang tua pernah berpesan juga kepada saya bahwa nak, suatu saat nanti jikalau kau panjang umur, maka belajarlah engkau agama sebaik mungkin, belajarlah engkau agama agar engkau bisa mendapatkan iman yang baik kepada Allah. Karena ada suatu saat nanti jika panjang umurmu, kau mendapatkan masa itu, ada suatu saat nanti perbuatan yang baik dianggap perbuatan yang jahat. Perbuatan yang jahat dianggap perbuatan yang baik. Kemarin sudah kita lewati. Orang datang sholat berjamaah, dimarah-marahi, diusir. Bahkan ada polisi, ada tentara yang suruh pulang. Dan kita tidak bisa saling menyalahkan kepada Pak polisi, kepada Pak tentara.
kita tidak bisa saling menyalahkan, karena mungkin ini harus terjadi untuk menguji kita semua ini orang yang beriman. Sejauh manakah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita rela dibunuh demi mempertahankan yang namanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya? Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menguji keimanan kita, dan kita tidak bisa saling menyalahkan. Dan itu sudah terbukti. Tadi pesan san ulama betul-betul terbukti. Dia menyampaikan di majelisnya dengan kata-kata yang sangat halus. Kalau kamu mau berjalan-jalan ke kampung di kampung saya, baik urusan dunia maupun masalah agama, bersegeralah sebelum tahun 2020. Karena akan ada yang akan terjadi, kita tidak tahu apa. Karena itu adalah semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai kehendak. Dan terbukti, saudaraku. Dan dia pun menyampaikan pada kata-katanya pada waktu itu, karena kami adalah seorang pendakwa yang berjuang, yang biasa keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Dia mengatakan bahwa yang belum keluar 3 hari, bersegeralah keluar 3 hari. Yang belum keluar 40 hari, bersegeralah keluar 40 hari. Yang belum keluar 4 bulan, bersegeralah keluar 4 bulan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada ada nanti saat kamu ingin keluar tapi tidak boleh. Dan sekarang di tahun ini, ketika memang kau betul-betul ingin keluar untuk memperbaiki dirimu, belajar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarlah segera. Karena di tahun 2020 akan ada yang ingin terjadi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan betul-betul terbukti. Itu bukan ramalan, bukan apa, karena seseorang yang namanya ulama, orang yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cintanya yang namanya kampung akhirat, yang betul-betul tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin beliau bisa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apalagi namanya petunjuk bahwa ada yang seperti ini. Mungkin bisa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada waktu itu cara menyampaikan dia tidak berbanyak bicara. Dia hanya menyampaikan, jikalau ingin keluar di kampung saya, bersegeralah urusan dunia ataupun urusan agama, karena akan ada yang ingin terjadi di tahun 2020. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan betul terbukti. Betul-betul orang yang mempunyai daripada teladan yang baik, iman yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang dimiliki sangat luas, sehingga dia betul-betul bersifat seperti padi, tunduk. Dia tidak sombong dengan ilmu yang dia miliki. Jadi caranya menyampaikan, Masya Allah, kita dapat memahami, mudah dicernahi, mudah dipahami cara menyampaikannya. Dan kata-katanya terbukti. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita lagi ini digemparkan. Karena banyak pesan-pesan orang tua yang pernah saya dengarkan, begitupun ceramah Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama yang saya kumpulkan menjadi satu, sehingga saya cernai baik-baik. Masya Allah. Dengan beberapa video saya yang berlalu, bahwa mungkin ini adalah jalan-jalannya yang dekatnya yang namanya hari kiamat. Karena hari kiamat tidak akan langsung kiamat, karena banyak yang akan terjadi, mungkin di luar daripada pikiran kita. Tapi saya sebagai pribadi saya sendiri, mau kiamat hari ini, lusa, besok, ataupun 10 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan, saya tidak, apalagi namanya, bukan itu yang membuat saya bahwa saya mau beribadah karena maunya hari kiamat, tidak.
Karena beribadah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah kita keluar lahir di dunia ini karena kita sudah berjanji ingin melaksanakan perintah Allah. Jadi mau kiamat mau tidak, kita memang harus mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah janji. Karena memang dunia ini mau tidak mau, rela tidak rela, bila tiba saatnya pasti dunia ini akan kiamat juga. Dan kita akan kembali ke kampung yang sebenarnya untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Dan sekarang kita digemparkan lagi, saya tidak tahu hoax atau seperti apa, bahwa Indonesia dan Malaysia ingin berperang. Masya Allah. Banyak yang saya lihat video bahwa berperanglah, ada seperti ini. Berperang tidak semudah itu, saudaraku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita bagaimana agar kita bisa selalu damai. Kalau kita sudah ingin atur damai, mau atur damai mau bagaimana, kemudian tidak ada jalan lain, barulah berperang. Jangan tergebu-gebu hanya permasalahan yang mungkin bisa diperbaiki, tapi karena emosi kita tidak bisa kita bendung, akhirnya terjadi perperangan. Siapa yang akan rugi? Di antara dua negara akan rugi semua kalau tidak bisa mengendalikan yang namanya emosi. Karena kedamaian yang perlu, itulah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berperang juga, tetapi tidak langsung berperang. Bagaimana caranya untuk mengatur namanya kedamaian? Tapi kalau sudah tidak ada jalan, barulah berperang. Dan semoga yang saya lihat di sosial media ini, semoga tidak terjadi yang namanya perperangan. Tapi kalau terjadi yang namanya perperangan, mungkin itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang harus terjadi. Tapi saya berdoa semoga itu tidak terjadi. Karena saya sering mendengarkan ceramah dari Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama dan orang tua bahwa suatu saat nanti kita akan berperang. Kita kembali lagi akan berperang. Itu saya selalu dengarkan di telinga saya, dan saya tidak tahu apakah sudah saatnya atau belum. Dan saya juga pernah mendengarkan beberapa ceramah bahwa suatu saat nanti alat kecanggihan tidak berfungsi lagi, kembali seperti zaman Nabi. Nah, kalau di seluruh negara berperang, kacau, meletuskan semua senjatanya, apa yang akan terjadi? Maka hancurlah daripada alat-alat kecanggihan, sehingga kembalilah kita seperti di zaman Nabi. Tidak ada yang namanya alat-alat canggih seperti HP, seperti listrik. Kembali seperti dulu di zaman Rasulullah yang tidak ada namanya alat kecanggihan. Nah, pasti itu akan terjadi. Kalau seorang ustaz, Pak Kiai, alim ulama yang menyampaikan ayat ataupun hadis yang disampaikan, kalau ada ustaz, Pak Kiai, alim ulama yang menyampaikan bahwa ada ayat yang menjelaskan seperti ini, ada hadis yang menjelaskan seperti ini, maka itu pasti akan terjadi. Nah, kalau istilahnya perang dunia meletuskan seluruh senjata, apakah kira-kira kita tidak kembali seperti di zaman Rasulullah, di zaman yang namanya tidak ada alat kecanggihan, kembali seperti dulu lagi. Kemudian saya pernah mendengarkan bahwa suatu saat nanti kita akan berperang, dan disitulah dilihat orang muslim yang sesungguhnya muslim. Karena nanti disitulah ketika namanya untuk perang besar-besaran, disitulah dilihat Islam yang sesungguhnya dan orang munafik. Siapa yang takut mati, maka mungkin itulah yang digolongkan sebagai orang munafik. Dan pasti itu akan terjadi, saudaraku. Bila ada Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama yang menyampaikan ayat Al-Quran dan hadis seperti itu,
maka itu pasti akan terjadi. Mungkin hati kita, mungkin otak kita, pikiran kita tidak akan mampu menerimanya, karena yang mampu menerima adalah hati dan iman. Kalau kita punya iman yang baik, hati yang baik, maka itu dia dapat menerimanya. Tapi pikiran kita terkadang memang tidak mampu menerimanya, karena nafsu kita ingin hidup selamanya di dunia ini. Masya Allah. Jadi seperti itulah saudaraku. Kehidupan dunia ini, marilah kita cernai baik-baik. Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bahwa putaran kehidupan dunia ini seperti ini. Dan sekarang kita melihat dengan kenyataan banyaknya hal-hal yang terjadi, yang tidak bisa kita membohongi daripada diri sendiri karena dilihat dalam mata kepala sendiri. Kenapa kenapa saat-saat sekarang ini banyak kejadian-kejadian yang terkadang di luar dari pikiran kita, tapi kenapa itu terjadi? Karena mungkin itu adalah jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita semua agar kita kembali berpikir yang sebaik mungkin dan kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sesungguhnya. Karena sekarang terbukti banyak hal-hal yang Masya Allah. Rasa malu sudah bisa dikata bahwa rasa malu itu mau dikata tidak ada, masih ada. Mau dibilang ada, ya kita melihatlah bahwa wanita-wanita, mohon maaf kepada kaum wanita, Masya Allah, sudah sungguh luar biasa yang namanya berpakaian-pakaian yang melebihi. Saya tidak tahu menjelaskan seperti apa. Namun adanya sosial media, adanya yang namanya alat kecanggihan ini, Masya Allah, rasa malu sudah hari demi hari terbuang itu rasa malu. Masya Allah, seakan-akan kita ini sudah tidak mempunyai rasa malu. Makanya saya selalu berpesan kepada saudariku yang beragama Islam, cintailah diri kalian, nasihatilah diri kalian, jangan mempertontonkan aurat saudari, apalagi di sosial media. Masya Allah. Dan ini sudah, saya tidak bisa berbicara seperti apa, karena Masya Allah, ketika saya menonton daripada di snack video maupun di TikTok maupun di YouTube, seakan-akan ini agama Islam, banyak daripada orang yang membuat konten seakan-akan ini agama permainan. Masya Allah. Inilah saya selalu mengingatkan bahwa kehancuran Islam, terkadang orang Islam sendiri yang menghancurkan, namun kita tidak menyadarinya. Karena perbuatan kita ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana, baik banjir, gempa bumi dan lain-lain sebagainya, kita selalu mau menyalahkan pemerintah dengan lain-lain sebagainya. Tidakkah yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan di hadis bahwa apa-apa yang terjadi di permukaan bumi ini itu adalah disebabkan perbuatan manusia itu sendiri. Jadi inilah, berhentilah untuk saling menyalahkan. Salahkanlah diri kita semua bahwa dosa apa yang telah saya perbuat sehingga terjadi hal-hal seperti ini. Sehingga kita bisa saling menasihati, saling mengingatkan agar kita semua bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan umat Rasulullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti inilah jalan-jalannya agar kita semua bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadi penghuni surga. Seperti itulah saudaraku. Jadi sebelum saya tutup, kembali saya berpesan dan kita berdoa. Saya tidak tahu hoax atau betul ini bahwa
Indonesia dan Malaysia ingin perang, kita semua sama-sama berdoa semoga itu tidak terjadi. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia dan Malaysia itu bersahabat. Kenapa tiba-tiba ingin berperang? Dan semoga ini tidak terjadi. Tapi kita mengingat dengan video yang telah saya buat beberapa hari yang lalu, bahwa tanda-tanda kiamat sudah yang saya jelaskan di video-video yang sudah berlalu, dan semoga itu belum terjadi. Tapi kalau istilahnya itu terjadi, ya kita mesti bagaimana? Karena kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita pasrah saja. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Dan kita sebagai hamba, marilah kita bersama-sama menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terutamanya marilah kita bersama-sama menjaga sholat 5 waktu agar kita semua bisa memegang kunci masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kunci surga adalah sholat 5 waktu. Itulah pesanku untuk semua saudariku, saudara seimanku dimanapun berada. Sekian yang saya bisa sampaikan. Kalau ada benarnya, datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah, kepribadian saya sendiri sebagai manusia biasa, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah. Dan saya meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Dan saya memohon maaf kepada bila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini. Bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.